Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami podcast Radar Bengkulu edisi Jumat 7 Mei 2021. Di hari ini sepertinya sudah banyak berita yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak yang layak untuk tampil di halaman 1 dengan berbagai alasan dan pertimbangan sehingga diterbitkan untuk halaman 1 Jumat 7 Mei 2021. Lagi-lagi kita menghadirkan Bung Wakil Pimpinan Redaksi yang masih selalu ceria bersama kita di edisi podcast Radar Bengkulu hari ini. Semoga beliau sehat, banyak rezeki, panjang umur. Amin. Amin. Ya. Sepertinya sudah berbuka tadi Pak Wapim ya. Alhamdulillah sudah berbuka dan sudah melaksanakan ibadah. Amin, amin, amin. Ya, sahabat, berjumpa kembali bersama kami bincang-bincang edisi podcast Radar Bengkulu online. Nanti kita akan membicarakan secara singkat sejumlah berita yang telah dipilih oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak yang akan terbit Jumat 7 Mei 2021. Ya, langsung saja Bung. Langsung Bung. Silakan Bung disampaikan Bung soal berita-berita yang sudah dipilih atau saya bacakan saja Bung ya? Ya, boleh. Ya, saya bacakan saja Bung soal berita-berita yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi. Yang pertama itu ada berita HL. Teman-teman redaksi mengangkat informasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Mereka mengambil judul HL-nya Komitmen Lakukan Pengawasan dan Pembinaan Kearsipan di Daerah, mulai pengawasan dan kearsipan eksternal. Ya. Nah, itu HL-nya. Lalu berita yang kedua soal dana BOS. Nah, di mana dana BOS ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah. Nah, dan teman-teman redaksi sudah memberikan sedikit informasi terkait dengan dana BOS. Dana BOS ini telah disalurkan 157 miliar ke 1.891 sekolah di Provinsi Bengkulu. Ya. Berarti sudah tersalurkan semua ini. Hampir ya, Bung ya. Lalu berita yang ketiga terkait dengan 18 program kerja gubernur belum bisa dilaksanakan. Nah, ini gimana ini, Bung? Nanti kita akan sampaikan selintas. Lalu berita yang keempat, Dewan sepakat penyekatan wilayah selama Lebaran. Ya, berarti program nasional ini ya, penyekatan wilayah ya. Lalu ada informasi dari olahraga ini, ada 4 emas, 6 perak target PON Papua. Berarti dikit target ini. Cuma 4 emas dan 6 perak. Lalu ada lanjutan dari informasi Covid ini Bung ya. Ya, Bung. Antisipasi lonjakan Covid-19, tempat wisata terapkan CHSE. Ini nanti kita akan bahas selintas satu-satu beritanya. Sekarang kita serahkan langsung ke Pak Wapim, Wakil Pimpinan Redaksi, untuk menyampaikan alasan-alasan mereka memilih judul berita yang jadi HL terkait dengan komitmen lakukan pengawasan dan pembinaan kearsipan daerah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Silakan Bung, sampaikan selintas Bung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radar Bengkulu. Hari ini kita kembali bincang-bincang dan pada berita pertama, Radar Bengkulu mendapat informasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Ya. Di sini dikatakan oleh Bapak Kepala Dinasnya Haji Meri Sasdi Jantan MPD bahwa kegiatan pengawasan pengarsipan ini akan dimulai bulan Mei. Artinya bulan ini ya, Bung? Ya, bulan ini tim akan turun ke semua OPD yang ada di Pemkab. Nanti tim meminta setiap OPD mengisi form penilaian terlebih dahulu. Oh, ada formnya ya? Ya, ada formnya. Selanjutnya form itu akan dilakukan pengecekan di lapangan. Artinya tim dari Dinas Perpustakaan Provinsi ini tidak hanya menerima laporan, akan cek langsung ke lapangan. Ya, saya kira ini sangat bagus sekali. Memang arsip daerah itu harus benar-benar rapi, tertib, sehingga apa yang ada di daerah itu benar-benar terjaga sesuai dengan yang ada ya Bung ya. Iya. Berarti memang sekarang
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu ini harus kerja ekstra ya Bung ya? Ya, Berarti tidak ini bisa main-main lagi. Ini gebrakan yang sangat bagus dilakukan abang kita Haji Meri Sasdi Jantan. ya. Bahwa benar memang harus dilakukan demikian, sehingga apa yang menjadi pendataan soal arsip setiap daerah itu memang benar-benar lengkap, benar sesuai dengan yang ada gitu. Berarti sesuai dengan fakta dan realita yang ada di lapangan soal arsip itu ya. Karena memang banyak mungkin arsip-arsip kita yang dahulu tercecer ya, berceceran kemana-mana sehingga saat dicari saat dibutuhkan sulit ya, saat dibutuhkan sulit kita mencari datanya. Makanya memang perlu arsip ini ditata dengan rapi supaya mudah untuk mencarinya ya Bung ya. Ya benar, apalagi kan ada namanya kinerja ya, pengawasan dari kinerja ASN atau PNS itu kan terjadi evaluasi masing-masing OPD itu berpindah PNS-nya. Nah, PNS yang selama ini memegang arsip A tentu ketika pergantian arsip ini harus jelas. Berarti harus kembalikan lagi ke kantor yang lama seperti itu. Saya kira inilah tujuan abang kita Meri Sasdi, Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Bengkulu, melakukan pengawasan seperti ini. Ini komitmen yang sangat bagus dan perlu diapresiasi, perlu didukung semua Pemkab yang ada di Provinsi Bengkulu. Berarti ini suatu gebrakan dan suatu langkah yang maju ya. Langkah yang sangat maju kalau untuk kearsipan di Provinsi Bengkulu. Jadi itu sahabat Radar Bengkulu yang ingin mendalami terkait dengan kearsipan, silahkan dibaca di Radar Bengkulu yang terbit pada edisi Jumat 7 Mei 2021. Di sana sudah dijelaskan secara gamblang informasinya dan mekanisme kerja dari Dinas Perpustakaan ini seperti apa, dijelaskan semua secara gamblang. Bukan begitu Bung? Ya, kami harap berita yang kami tayangkan dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Bengkulu ini sampai ke para tingkat OPD di Pemkab, ya kan, sehingga ketika nanti ada tim pengawas dari provinsi, arsip itu sudah lengkap, atau ketika belum lengkap, upayakanlah sebelum adanya pengawasan datang lengkapi dulu. Berarti kumpulkan dulu arsipnya. Ya, semoga saja informasi permulaan ini menjadi stimulus dasar dasar awal bagi kawan-kawan kita yang ada di OPD yang di Pemkab Bung ya. Saya kira seperti itu Bung. Oke, itu tadi sahabat Radar Bengkulu yang ingin mendalami ataupun mendapatkan informasi secara lengkap, silahkan dibaca di Radar Bengkulu edisi cetak 7 Mei 2021 khususnya di halaman 1. Dan juga sudah kita terbitkan di Radar Bengkulu online. Hampir setiap kita beriringan selalu terbitkan antara cetak dan online. Lalu Bung, yang berita kedua Bung, soal dana BOS ini Bung ya. Dana BOS telah disalurkan 157 miliar ke 1891 sekolah. Berarti sekolah-sekolah sudah bisa menggunakan dana BOS ini Bung kalau sudah disalurkan Bung ya? Ya benar, berdasarkan berita yang kami dapat dan insya Allah akan kami terbitkan 7 Mei 2021 bahwa benar sudah disalurkan dana BOS sebesar 157,7 miliar. Ya kan? Itu untuk 1891 sekolah di Provinsi Bengkulu. Artinya apa? Uang itu nanti ya pihak provinsi berharap dipergunakan oleh sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada Bung ya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi silakan kawan-kawan pihak sekolah mencari tahu informasinya lebih jauh dengan cara membaca di Radar Bengkulu edisi cetak 7 Mei 2021. Di situ lengkap, insya Allah akan ada informasi lengkapnya. Berarti teman-teman yang ada di sekolah atau para guru sudah bisa ini ngeceknya ya Bung ya, sudah masuk atau belum ke rekening Bung ya. Nah, sudah bisa digunakan untuk operasional sekolah. Begitu Bung? Ini informasi ini disampaikan langsung oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara atau KPPN Provinsi Bengkulu seperti itu Bung. Berarti sudah ditransfer ke rekening, sudah bisa dicek dan sudah bisa digunakan. Gitu Bung? Ya benar Bung. Oke. Itu tadi, jangan sampai lalai ya sahabat Radar Bengkulu yang berada di sekolah-sekolah. Ada yang butuh mau
memperbaiki apa namanya MCK, rombel, misalnya ruang belajar, ruang atau belajar, mungkin atap perlu diperbaiki, tempat atau lapangan mebeler misalnya kan. iya atau mungkin ATK bisa segala macam. digunakan dana dari dana BOS, Ya, mungkin- bantuan operasional sekolah ya, seperti Mungkin itu. selama ini mungkin ada dana-dana pinjaman misalnya kalau untuk operasional sekolah karena dana BOS belum cair, sekarang Ya. udah bisa diganti, dibayarkan Ya, ya Bung ya. benar. Berarti sehingga sekolah tetap bisa melaksanakan operasionalnya, begitu Bung? Iya. Hmm. Bung Adi Wijaya selaku Kepala KPPN menjamin bahwa penyaluran ini sangat transparan, Bu. Sangat transparan. Sangat transparan, akuntabel dan cepat sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh pihak sekolah. Jadi Ya. silakan saja cek apakah sudah masuk ke rekening sekolah Atau belum? atau belum. Nah, kalau belum bisa ditanyakan lagi. Bisa ditanyakan lagi, mungkin ada gangguan Ada gangguan internet misalnya internet kan. atau gangguan transfer, karena Hmm. perputaran uang sebelum lebaran ini saya kira sangat dahsyat Sangat sekali. tinggi, ya. Iya. Ya, sangat tinggi. Perputaran uang sebelum lebaran Potensi sangat- terjadinya gangguan itu sangat mungkin terjadi ya. Bukan Bung. main lagi ya. Bung udah ditransfer belum? Sudah transfer. Sudah ditransfer. Transfer dari mana tadi Bung? Entah. Nah, mudah-mudahan lah banyak yang transfer nanti. Ya, insya Allah Bung ya. Amin. Ya, begitu juga untuk teman-teman yang apa namanya menunggu dana BOS cair ya. Mhm. Inilah saatnya untuk ngecek rekening masing-masing. Rekening sekolah maksudnya Bung ya. Rekening sekolah, bukan rekening pribadi ya. Ya. Oke Bung, Ya. dana BOS sudah selesai kita bahas Ya. secara selintas. Mhm. Sekarang kita lanjut ke berita selanjutnya nih Bung. Soal 18 program kerja gubernur yang belum bisa terlaksana. Nah ini gimana Bung? Cerita selintasnya Bung. Ya, ini statement dari abang kita, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Abang Edward Samsi ya. Edward Samsi. Ini juga menjawab sejumlah pertanyaan masyarakat Provinsi Bengkulu. Mana katanya pajak gratis? Iya. Iya kan, ini gratis. Itu kan program kerja yang disampaikan Pak Gub kita waktu Kampanye. kampanye. Jadi di sini dijelaskan, beliau mencoba menjelaskan kan. Pihak Dewan Provinsi juga menjelaskan di sini bahwa benar rencana awal RPJMD Provinsi Bengkulu itu masih dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Mendagri, Bung ya. Berarti masih dievaluasi Bung. Ya, jadi kata beliau masyarakat diminta untuk bersabar. Kita tunggu dulu hasil evaluasi dari pihak Mendagri, itu iya. Bung. Jadi sahabat semua, inilah jawaban yang selama ini kita tanyakan soal program kerja gubernur ini kenapa belum terrealisasi. Ya inilah, Iya. karena menunggu evaluasi dari Menteri Dalam Negeri. Iya. Saya kira itu sudah sangat jelas, sehingga rasa penasaran sahabat juga bisa terjawab. Untuk Iya. lebih jelas, sahabat bisa membaca langsung di edisi cetak Jumat 7 Mei Radar Bengkulu atau klik di Radar Bengkulu online Bung, seperti itu. Iya. Jadi itu sahabat Radar Bengkulu Ya. yang penasaran soal gebrakan 18 program kerja gubernur dan wakil gubernur, itu tadi masih menunggu evaluasi dari Mendagri. Ya. Gitu. Jadi ya kita bersabar karena waktu juga masih ada, masih lumayan panjang kan untuk melaksanakan 18 program kerja tersebut. Walaupun sekarang kita menunggu gebrakan-gebrakan yang dalam 100 hari ini Bung ya. Iya. Karena kalau kata itu tuh tidak baca sekendaknya baik. Nah, iya. Tidak baca sekendaknya baik. Tidak baca sekendak. Kita memang harus ada izin atau dari Menteri Dalam Negeri sekalian ya, sekalipun kan. Iya. Evaluasinya seperti apa nanti akan dibahas ulang di tingkat DPRD provinsi bersama Pemprov ya. Bersama Gitu, Pemprov ya. Soal prioritas 18 program kerja Iya. gitu. Ya kita doakan saja 18 program kerja ini disetujui atau Iya. didukung penuh oleh pemerintah pusat. Ya, melalui DPR. Ya. Gitu ya. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu yang penasaran dengan 18 program kerja bisa dilihat di Radar Bengkulu edisi cetak terbit 7 Mei 2021 atau di Radar Bengkulu online yang sudah kita terbitkan juga. Selanjutnya Bung, Ya. soal penyekatan wilayah ini Bung ya, karena hari ini tanggal 6 sudah mulai Bung ya. Iya, nah. Nah Bung, ini bagaimana Bung? Sepertinya Ya. dukungan untuk melakukan penyekatan wilayah ini sudah datang dari Dewan. Kalau kemarin kan dari pihak penyelenggara kan, dari pemerintah daerah kan, dari Ya. pemerintah pusat juga melakukan penyekatan wilayah. Nah sekarang dukungan tersebut datang dari Dewan. Ya. Nah ini bagaimana Bung? Untuk Ini memutus statement ya berdasarkan COVID-19? narasumber
Haji Zainal Esos yang juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Pak Haji Zainal ini menyampaikan bahwa dirinya sepakat terjadinya penyekatan selama Lebaran ya. Penyekatan di sini maksudnya perbatasan Provinsi Bengkulu dengan provinsi tetangga. Benar. Ya mungkin penilaian Dewan juga tujuannya baik guna menekan lonjakan COVID-19. Jadi pemerintah ini khawatir ketika mudik ini dibuka, pintu masuk provinsi ini dibuka, pemerintah khawatir terjadi lonjakan COVID-19, sehingga disepakati untuk ditutup. Itu Bung ya. Ya kita doakan saja sahabat, apa yang diupayakan, diikhtiarkan oleh pemerintah ini semoga benar-benar bisa menekan angka lonjakan COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Seperti itu saya kira. Berarti ya untuk sahabat Radar Bengkulu yang ingin mudik, tahan saja dulu mudiknya ya. Iya. Karena mulai hari ini dan hingga 17 Mei itu dilakukan penyekatan wilayah. Karena aparat kepolisian, aparat gabungan sudah melaksanakan tugasnya mulai hari ini. Jadi tahan dulu sajalah mudiknya. Seperti kita sampaikan di podcast edisi yang lalu, kalaupun kita memang banyak uang, ya transferkan saja uang ke keluarga di kampung gitu. Itu akan lebih efektif daripada kita menjadi agen penyebar corona gitu ya Bung. Jangan sampailah itu terjadi begitu. Balik lagi kan ini ikhtiar ya, usaha, upaya, strategi mungkin kan. Apalagi kata-kata yang pas ini. Saya lihat kalau saya secara pribadi menilai seperti itu Bung. Ini strategi, upaya, ikhtiar dari pemerintah untuk menekan lonjakan COVID-19. Karena mungkin pemerintah berpikiran ketika arus mudik dibuka, dikhawatirkan terjadi lonjakan. Benar sekali. Kita menyikapinya harus dengan sikap dewasa juga Bung ya. Harus dengan kepala dingin. Semoga saja ikhtiar dari kita semua ini benar-benar dikabuli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga COVID-19 benar-benar bisa diputus mata rantainya. Karena sampai nanti ini mata rantai ini masih nyambung Bung. Masih nyambung terus ya? Masih nyambung. Aduh, ngeri gitu. Ngeri juga ini. Berarti kita harus menahan diri lah ya. Walaupun kita rindu, kita bisa memanfaatkan teknologi gitu Bung ya. Video call bisa. Bisa gitu dengan mak di dusun. Mak, apa kabar? Mak lari batin gitu kan. Sampaikan salam saya untuk keluarga di dusun. Seperti itu kan bisa. Itu kan walaupun tidak berjumpa langsung, tapi kita sudah bisa saling melihat muka gitu kan. Jadi itu sahabat Radar Bengkulu yang penasaran wilayah mana saja yang disekat-sekat ini, silakan dibaca di Radar Bengkulu edisi cetak Jumat 7 Mei 2021 dan juga radarbengkuluonline.com ya. Gitu Bung? Iya benar Bung. Oke, kita lanjut Bung. Sekarang ke berita olahraga sepertinya Bung. Ke berita olahraga di mana Provinsi Bengkulu mengirimkan atletnya ke PON Papua ya Bung ya, dan sudah diberikan target 4 emas 6 perak target PON Papua. Nah ini Bung, silakan dijelaskan selintas Bung. Di sini juga hasil rapat koordinasi ya antara pemerintah provinsi, dalam hal ini Bapak Gubernur Haji Rohidin Mirza bersama KONI ya. Memang di sini disebutkan bahwa gubernur memastikan bahwa atlet Provinsi Bengkulu harus siap menghadapi PON di Papua pada 2-15 Oktober mendatang. Artinya gubernur sudah memastikan mengirimkan atlet-atlet kita ke sana. Namun memang yang awalnya 17 cabang olahraga saat ini dikurangi dari 17 itu. Namun meski tidak sebanyak 17 cabur itu, gubernur tetap berharap Bengkulu mampu meraih emas. Seperti itu Bung. Berarti pelaksanaan PON di Papua ini tanggal 2-15 Oktober Bung? 2-15 Masih ada Oktober. persiapan yang bisa dilakukan ini ya? Benar sekali Bung.
untuk teman-teman atlet yang akan dikirim ke sana, ya tunjukkanlah kualitas terbaik Anda sehingga bisa mengangkat nama Provinsi Bengkulu dan juga memberikan kebanggaan kepada Anda sendiri, tim Anda ataupun pelatih dan cabur-cabur yang Anda ikuti. Begitu, Bung? Iya, seperti itu, Bung. Ya, karena selama ini Provinsi Bengkulu memang dikenal dengan atlet-atlet yang perorangan yang cukup baik ya, Bung ya? Iya, sangat-sangat baik. Makanya tidak bukan hal yang tidak mungkin target yang sudah disampaikan oleh gubernur bisa diraih, bahkan bisa lebih over target, Bung ya? Insya Allah, Bung. Insya Allah Karena kita sama-sama berharap hasil yang terbaik diraih oleh sahabat kita para atlet di PON Papua nanti, Bung. PON Papua ya. Iya. Itu cukup jauh, sepertinya memang kita harus memiliki fisik yang kuat, kesehatan yang prima, sehingga kita begitu sampai di Papua kita bisa langsung bertarung. Begitu, Bung ya? Oke, Bung? Ya, Bung. Kita lanjut lagi, Bung, ke berita yang terakhir. Nah, ini tadi masih soal antisipasi lonjakan COVID ya, Bung ya. Yang bicara ini Ibu Hajah Dewi Koryati, MSI. Di sini teman-teman redaksi Radar Bengkulu cetak memilih judul antisipasi lonjakan COVID-19, tempat wisata terapkan CHSE. Nah, ini seru juga ini, Bung, istilahnya, Bung, CHSE ini, Bung. Ya, ini sumbang saran dari anggota DPR RI Dapil Bengkulu ya, Ibu Hajah Dewi Koryati, MSI. Menurut Ibu Hajah ini bahwa Provinsi Bengkulu jangan menutup total lokasi wisata. Karena awalnya kan kita ada instruksi, ada imbauan dari pemerintah pusat untuk melakukan penutupan di lokasi wisata, Bung ya. Iya. Ya, Ibu Hajah ini menyarankan agar pemerintah provinsi. Oke, sahabat, barusan saja lewat Ada iklan. pembalap kita. Ya, sampai di mana nih? Sampai di Ya, saran ya. saran-saran. Saran Ibu Dewi Koryati, jangan menutup total tempat wisata yang ada di Bengkulu. Iya. Terapkan saja protokol kesehatan yang ketat. Iya, Seperti itu, Bung ya. Karena menurut Ibu Dewi juga lokasi wisata di Provinsi Bengkulu ini banyak yang outdoor. Outdoor ya. Atau ruang terbuka. Pantai Pajang terbuka. Ya kan? Danau Dendam terbuka. Air terjun juga terbuka. Ya, jadi potensi penyebaran COVID menurut Ibu Dewi itu ya bisa dicegah kalau lokasi wisata yang terbuka. Ya. Ya, seperti itu, Bung. Ya. Jadi ya standar protokol kesehatan tetap harus dilakukan walaupun lokasi wisata di Provinsi Bengkulu rata-rata di wisata alam terbuka ya, Bung ya. Iya, Bung. Tetap harus diterapkan itu standar COVID. Nah, kita sepertinya memang banyak sekali, Bung, wisata ya, Bung ya. Banyak Seperti sekali, Bung. di setiap kabupaten pasti ada tempat wisata. Ada, ya. Katakanlah seperti di Kota Bengkulu saja ada beberapa titik ya. Iya, ada Pantai Panjang, Pantai Jakat, terus Pantai Mangrove. Nah ya, Pantai Mangrove. Iya, Pantai Mangrove sana. Taman Mangrove itu kan, terus Danau Dendam. Lalu kita beranjak lagi ke arah Benteng, ada namanya Bukit Kandis, iya kan? Bukit Kandis. Ada Arung Jeram di sana, iya kan? Ada terbang pula. Lanjut lagi ke Kepayang, ada Kebun Teh, terbuka semua, Bu. Ya. Nah, maksud Ibu Dewi ini ketika lokasi wisata itu outdoor terbuka, jangan pula ditutup. Ya, pemerintah silakan saja menempatkan satgas di sana untuk mengingatkan pengunjung agar pakai masker, itu ya, Bung ya. Iya, agar menerapkan standar prokes ya, Bung ya. Ya, mungkin maksud Ibu Dewi kalau lokasi wisatanya itu tertutup seperti di kota-kota besar lainnya ya kan. Ya mungkin itu ya wajib untuk ditutup karena udaranya ya sekitar-sekitar itu saja, Bung ya. Udaranya mutar-mutar udaranya ya. Iya. Jadi sumbang saran, Bung. Saya kira pemerintah provinsi juga bisa menindaklanjuti saran dari anggota DPR RI Dapil Bengkulu, Ibu Hajah Dewi Koryati, MSI, ya, Bung. Ya, memang harusnya sumbang saran yang dilakukan oleh DPR RI ini, anggota DPR RI ini
cukup bagus, bukan hanya untuk di Provinsi Bengkulu dan juga kabupaten-kabupaten sepertinya Bung ya. Iya. Karena sekarang di Provinsi Bengkulu geliat pariwisata lagi tinggi-tingginya. Jadi Iya. sangat sayang kalau ditutup. Bagaimana misalnya desa dengan menggunakan dana desa sedang mempromosikan wisata di desanya itu. Benar Bung, benar. Seperti misalnya katakanlah di Rinduati, bagaimana teman-teman ingin main tubing atau wisata alam gitu kan Bung Iya. ya. Kalau ditutup ya bagaimana lagi, mereka kan butuh operasional juga untuk Ya ini melakukan juga kegiatannya. tentu dari dibukanya lokasi wisata dengan standar prokes ketat juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. saya kira. Ya benar. Ya semoga saja sahabat Radar Bengkulu Cetak, sumbang saran dari anggota DPR RI kita, Ibu Haja Dewi Kuryati MSI ini dapat didengar oleh pihak provinsi Bung ya. Ya, pihak provinsi, kabupaten kota. Sehingga ada keputusan baru atau revisi aturan yang sudah ada, sehingga lokasi wisata kita kembali dibuka pada perayaan Idul Fitri nanti. Ya sahabat semua bisa berkunjung ke lokasi wisata, namun ingat protokol kesehatan itu yang terpenting. Iya. Karena juga berwisata pun setahun sekali Bung ya, karena ini momen-momennya ya Bung ya. Iya. Momen libur lebaran, momen ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Selama ini sudah melaksanakan aktivitas bekerja selama 1 tahun misalnya, wajib untuk dilaksanakan refresh. Kalau bahasa komputer itu Bung, apa itu Bung? Refresh itu Bung? Install ulang. Diinstal ulang, dibersihkan, ada virus-virus begitu Bung ya. Iya. Ya, jadi butuh penyegaran. Nah, itu bahasa kerennya. Jadi apapun nanti keputusan dari pemerintah, apakah tetap pada sebelumnya, kita simak bersama sahabat semua ya. Ya. Kita bincang-bincang di sini bukan memaksa ini harus terwujud, bukan memaksa, kita hanya menyampaikan sumbang saran dari anggota Ya. DPR RI Bu Haja Dewi Kuryati terkait lokasi wisata Bung ya. Seperti itu ya. Oke. Gitu. Jadi sahabat Radar Bengkulu yang ingin berwisata ya tetap harus menerapkan standar protokol kesehatan seperti menggunakan masker, nanti kalau di lapangan menjaga jarak, tidak berkerumun, nikmati saja wisatanya dengan baik begitu kan, sehingga apa tujuan kita berwisata itu dapat kita dapatkan begitu. Karena tujuannya adalah penyegaran kan, kita berwisata adalah penyegaran, mendapatkan udara segar, mendapatkan cuci mata, pemandangan yang segar, sehingga kita bekerja juga menjadi nyaman kembali begitu Bung? Iya Bung, ya Bung. Oke. Ikut Bung. Jadi demikianlah sahabat Radar Bengkulu, kita sudah membahas menyampaikan selintas info dan berita-berita yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak untuk diterbitkan di halaman 1 Radar Bengkulu edisi Jumat 7 Mei 2021. Dan bagi sahabat Radar Bengkulu yang penasaran dengan berita tersebut, silahkan membeli korannya atau diklik di radarbengkuluonline.com. Di sana sudah kita tampilkan. Tapi kalau yang di radarbengkuluonline.com tidak kita tampilkan semua informasinya, supaya sahabat Radar Bengkulu tetap membeli Radar Bengkulu edisi cetak, begitu Bung? Iya, teknisnya memang sedikit berbeda dengan edisi cetak. Ya, ada closing statement Bung? Ya sahabat semua, sekadar informasi juga bahwa Radar Bengkulu edisi cetak juga menerbitkan berita-berita seputar kabupaten Bung ya. Iya. Ada Kabupaten Benteng, Kabupaten Kebayang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Utara, Muko, Seluma, sampai mana. Ya, informasi yang kami sajikan ini juga seputar perkembangan pembangunan di setiap desa. Jadi kalau sahabat belum sempat balik ke desanya, sahabat bisa baca perkembangannya di Radar Bengkulu edisi cetak. Atau di Radar Bengkulu online. Ya. Di sana sudah kita update juga berita-berita soal informasi dari kabupaten-kabupaten. Ya. Pembangunan dari desa di kabupaten-kabupaten ya Bung ya. Iya. Termasuk kejadian-kejadian yang besar di kabupaten sudah kita tampilkan juga di edisi cetak dan online. Begitu Bung? Ya, seperti itu saya kira. Oke. Terima kasih Bung Ari. Ya, sama-sama Bung. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk
kemajuan Provinsi Bengkulu. Amin. Amin. Dan demikianlah podcast kami pada malam hari ini, edisi Jumat 7 Mei 2021. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila bincang-bincang kami tadi ada yang menyinggung ataupun membuat kesalahan, kami berdoa mohon maaf kepada sahabat Bengkulu, dan kepada Allah kami mohon ampun, dan kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lah Mas, matikan dulu.